Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur dari suatu fungsi ya. Di mana minggu lalu kita sudah memberikan definisi dari suatu fungsi, bahwasanya fungsi merupakan relasi antara satu himpunan ke himpunan lainnya gitu ya. Di mana minggu lalu kita sudah berbicara misal terdapat fx sama dengan 3x ditambah 2. Maka fungsi ini dia bisa memetakan x gitu ya. Misalkan kita punya x akan dipetakan kepada fx ya. Fx di mana jika x-nya sama dengan 2 misalkan, berarti 3 dikali 2 yaitu 6 ditambah dengan 2, maka akan diperoleh angka 8 sebagai hasil fx-nya gitu ya. Kemudian misal kita masukkan x-nya sama dengan minus 2, maka 3 dikali minus 2 ditambah dengan 2. 3 kali minus 2 yaitu minus 6 ditambah dengan 2, maka menjadi minus 4. Nah, fungsi ini kemudian kita petakan karena fungsi itu bisa dinyatakan sebagai y gitu ya, atau dia dia digambarkan sebagai sumbu y, maka y sama dengan fx sama dengan 3x ditambah 2. Nah, maka di sini bisa kita gambarkan secara langsung hubungannya. Misalkan di sini adalah x dan di sini adalah y gitu ya. Maka kita akan bisa hubungkan, misal x-nya sama dengan 2, berarti y-nya sama dengan 8. Mungkin ada di sini ya, sekitar sini. Kemudian misalkan x-nya adalah minus 2, minus 2 berarti ada di belakang sini. Ya, di belakang sini min 2, di sini 2 ya. Kemudian hasilnya adalah minus 4, ada di bawah sini ya. Berarti minus 4. Ya, sekitar di sini ya. Min 4. Maka nanti bisa kita tarik garis ya, garis semacam itu. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan minggu sebelumnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebenarnya unsur-unsur dari fungsi itu ada yang disebut dengan variabel. Nah, variabel di sini ditunjukkan sebagai x ya, atau bisa juga y, atau bisa juga m, atau bisa juga h, seperti itu ya. Jadi misalkan fx sama dengan 7x ditambah 3. Maka di sini x-nya ini adalah variabel gitu ya. X-nya ini adalah variabel. Kemudian 3-nya ini adalah yang disebut sebagai konstanta. Ya, jadi ada konstanta. Ada yang konstanta ya. Oh, iya, sorry. Saya akan jelaskan dulu. 7 ini merupakan koefisien ya. Jadi ada yang disebut dengan koefisien. Kemudian ada yang disebut sebagai konstanta ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah variabel itu bisa x, bisa y, bisa m, bisa h, dan yang lainnya ya. Nah, sehingga nantinya jangan heran kalau terdapat misalkan f h seperti ini sama dengan 8h ditambah 2, semacam ini. Nah, ini adalah hal yang sering muncul ya di dalam pembahasan mengenai fungsi. Kemudian makna dari fungsi adalah ya, jadi di dalam pembahasan atau di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya fungsi itu dia memberikan penjelas gitu, penjelas.
Misal saja contoh ya, bahwasanya di dalam teori ekonomi, konsumsi seseorang itu bergantung atau dipengaruhi oleh tingkat penghasilannya. Jadi misalkan kalau kita sebut sebagai konsumsi seseorang ya, tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh penghasilan, maka kita bisa jelaskan bahwasanya jika konsumsi ini kita jadikan sebagai variabel C ya, maka C ini akan dipengaruhi atau terpengaruh langsung oleh penghasilan ya. Penghasilannya kita tulis sebagai P misalkan. Nah, kemudian berikutnya kita bisa gambarkan apa pengaruhnya. Misalkan jika penghasilannya lebih banyak, maka konsumsinya juga ternyata lebih banyak seperti itu. Nah, berarti kita bisa gambarkan bahwasanya C atau tingkat konsumsi itu sama dengan misalkan 2P ya. Ternyata seseorang dia ketika melakukan konsumsi itu 2 kali dari penghasilannya. Sebentar, ini tidak terlalu masuk akal ya. Saya gantikan contohnya. Jadi misalkan dia akan menghabiskan 0,5 dari P pendapatannya ditambah dengan misalkan 3.000 rupiah begitu ya. Jadi konsumsinya itu sama dengan 0,5 dari pendapatannya ditambah 3.000. Sehingga jika kita definisikan P-nya, kita definisikan P di sini, misal P-nya adalah 5.000. Maka C atau konsumsinya adalah 0,5 dikali dengan 5.000 ditambah dengan 3.000, yang mana hasilnya adalah 5.500. Kemudian ketika penghasilannya itu misalkan di sini 10.000, maka 0,5 dikali dengan 10.000 ditambah dengan 3.000, yang hasilnya adalah 8.000 begitu. Dan seterusnya. Semakin banyak penghasilannya, maka konsumsinya juga akan semakin banyak ya. Nah, jadi fungsi itu menjelaskan kaitan antara perbandingan ya, atau kaitan antara satu variabel ke variabel lainnya. Nah, ini sangat penting karena nanti ketika kalian menyusun tugas akhir, ini sangat diperlukan ya keahlian untuk menentukan hubungan dari satu variabel ke variabel lainnya. Ya, jadi diingat ini materi fungsi ini sangat penting karena nantinya kalian akan menentukan. Kalau tadi kita bicara misalkan konsumsi terhadap konsumsi ternyata dipengaruhi oleh penghasilan, mungkin ada hal lain lagi yang bisa kita contohkan sebagai fungsi. Misalkan jika Anda atau orang tua Anda atau teman-teman Anda itu ada yang berjualan bakso misalkan, bakso gitu ya. Maka kalian bisa melakukan analisis ya. Melakukan analisis jumlah hujan, apa kaitan antara hujan dengan tukang bakso? Jumlah hujan terhadap penjualan bakso.
terhadap penjualan bakso. Maka di sini karena terhadap penjualan bakso, maka elemen yang terpengaruhi adalah penjualan bakso. Kita bisa gambarkan penjualan bakso sebagai PB ya. PB ini adalah penjualan bakso sama dengan begitu ya. Jumlah hujan JH gitu ya. Jadi pengaruh JH terhadap PB gitu ya. Maka ini kita bisa. Nantinya jika kalian gambarkan misalkan datanya kalian kumpulkan secara langsung, data penjualan bakso dan data jumlah hujan seperti itu, bisa kalian masukkan ke dalam grafik ya. Kalian masukkan ke dalam grafik. Misalkan di sini adalah jumlah hujan dan di sini adalah PB ya, atau penjualan bakso. Nantinya kalian akan mendapatkan persamaan PB sama dengan misalkan 0,71 JH dikurang 3 misalkan seperti itu ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan pengaruh dari jumlah hujan terhadap penghasilan atau penjualan bakso begitu ya. Nah, jadi fungsi ini sangat penting terutama di dalam konteks kalian nanti menyusun tugas akhir begitu ya, menyusun tugas akhir. Iya. Oke.